dibagi luas pedampang pada waktu exit. Ini debit, liter per detik. Ini 0,507 meter kuadrat, atau mestinya pakai ini ya, kali 1 meter kubik per 1000 liter ya, untuk konversi ke meter kubik. Kita dapatkan 15,1 meter per second. Inilah kecepatan aliran air di ujung nozzle kita ya. Nah, jika dapat kita lihat bahwa kecepatan rata-rata dalam selang itu adalah 2,4 meter per detik. Ini di dalam selang ya, bukan di nozzle ya. Oleh karenanya nozzle itu meningkatkan kecepatan aliran air sekitar 6 kali lipat ya. Nah, ini kalau kita bagi juga, kalau dibagi diameter air tadi kan selang kan diameter 2 cm ya. Nah, jadi kalau R-nya 1 cm, 1 cm ya. Ya 1 cm pi, jadi kita dapatkan 3,14 cm kuadrat ya. 3,14 A, maka 0,375 bagi 3,14 kita dapat sekitar 2,4 meter per detik di dalam ini ya. Jadi kalau kita bagi 0,757 liter per second bagi ya. Nah, A ini ya, A dalam pipa, dalam selang, itu sama dengan Pi RI kuadrat. Pi kali R-nya kan 2 cm, diameter 2 cm, jadi R-nya 1 cm kuadrat. Kita dapatkan Pi centimeter kuadrat, di mana Pi adalah 3,1416 cm kuadrat, atau 3,14 kali 10 pangkat minus 4 ya. Nah, ini kita bagi, kalau V ya, V in dalam pipa dibagi 3,1416 ya, 0,00 kita dapatkan nanti ini ya, 0,0003 ini kali 10 pangkat minus 4 ya, ini kali 1 per 1000. Nah, kita dapatkan angkanya sekitar 2,4 ya. Nah, ada beberapa kasus khusus pada sistem terbuka ya. Yang pertama itu adalah aliran incompressible. Dan untuk teknik pertanian, kebanyakan alirannya adalah aliran incompressible. Artinya alirannya tidak dapat dimampatkan. Kalau udara kan angin bisa kita mampatkan. Tapi kalau minyak, ya air, itu susu, jus, dan sebagainya, itu adalah yang disebut dengan incompressible. Artinya tidak dapat dimampatkan. Ya. Nah, untuk kasus khusus aliran incompressible, hubungan konservasi massa dapat disederhanakan lebih lanjut jika fluidanya incompressible. Seperti ya, laju debit masuk itu sama dengan laju debit keluar ya. V1A1 sama dengan V2A2. Nah, tidak ada yang disebut dengan prinsip konservasi volume, yang ada konservasi massa ya. Nah, untuk aliran cairan steady, laju aliran volume debit dan laju aliran massa tetap konstan karena cairan pada dasarnya adalah zat incompressible.
reversible. Ya. Nah, sekarang kita bicarakan kemarin kita sebelum kerja ya. Kerjanya saya belum selesai membuat evaluasi pembelajarannya. Kerja aliran dan energi fluida yang mengalir. Ya, kerja aliran atau energi aliran. Kerja yang dibutuhkan untuk mendorong massa ya, kerja yang dibutuhkan untuk massa masuk atau keluar dari volume atur. Ya, kerja ini diperlukan untuk memanfaatkan aliran kontinu melalui volume atur. Jadi pada dasarnya kita memasukkan fluida ke dalam sistem, massa ke dalam sistem, dan keluar dari sistem, itu diperlukan kerja. Kita tahu F sama dengan P kali A. Kerja aliran adalah F dikali jarak. F adalah PA, L, AL. A ini luas penampang, L ini jarak tempuh, jadi AL sama dengan volume. Jadi sama masih rumus kita, kerja aliran masih PV. Ya, kalau untuk persatuan massa ya P volume spesifik ya. Ya. Nah, kemudian energi total fluida mengalir. Ya, E itu adalah internal energi, kita sudah pelajari ya, internal energi, ditambah energi kinetik, ditambah energi potensial, sama dengan U, ditambah V kuadrat per 2, ditambah GZ. Ya, dan semuanya ini, ya, theta, kita sebut theta, itu ditambahkan energi tekanan, di mana energi tekanan adalah P kali V ditambah E. Ya, itu sama dengan PV ditambah ini ya, semua kerja yang ada. Nah, kita sudah tahu ya bahwa ini U ditambah PV ini sama dengan H. Jadi H, jadi energi kita, total energi kita adalah H tambah energi kinetik tambah energi potensial ya untuk ngalir ya. Nah, jadi aliran energi secara otomatis telah termasuk dalam entalpi. Fakta ini adalah alasan utama untuk mendefinisikan properti entalpi. Nah, transport energi oleh massa. Ya. Jumlah energi yang dipindahkan, E massa, sama dengan M dikali massa persatuan volume persatuan massa. Itu kita kalikan, kita dapatkan M, di mana tadi theta kita adalah H ditambah energi kinetik ditambah energi potensial. Ya. Nah, kalau dia dalam bentuk laju aliran massa, maka kita kasih titik M titik theta sama dengan M titik H tambah V kuadrat per 2 tambah GZ. Ya. Nah, ketika energi kinetik dan potensial suatu aliran fluida dapat diabaikan, bila energi kinetik dan potensial ini bukannya tidak ada, tetapi kontribusinya kecil, nanti kita lihat di contoh, maka E massa itu aliran massa, sama dengan MH, atau E laju itu M titik H. Ya. Nah, ketika properti massa pada setiap perubahan inlet atau exit dengan waktu sekaligus juga melintasi penampang, dapat kita tuliskan
seperti persamaan yang ada di bawahnya itu. Nah, kita beri contoh. Energi transport oleh massa. Uap air keluar dari pressure cooker yang mempunyai volume 4 liter. Ya, yang tekanannya adalah 150 kilopascal. Ya, diamati bahwa jumlah cairan di dalam pressure cooker ini telah berkurang sebanyak 0,6 liter dalam waktu 40 menit setelah dimulai tercapainya kondisi steady state. Dan luas penampang dari bukaan exit-nya yang ini, bocoran yang ini, ya, adalah 8 mm kuadrat. Tentukanlah laju aliran massa uap dan kecepatan keluarnya. Dan B, total dan aliran energi uap per satuan massa, dan C, laju energi meninggalkan sistem pemasak itu, ya, dalam bentuk uap tentunya. Ya. Nah, pertama kita cari ininya dulu. M sama dengan delta V cairan dibagi volume spesifiknya, ya. Nah, ini kita lihat dari tabel uap. Pada tabel uap pada 150 ya, ini ya. Pada tekanan 150, kita lihat di tabel uap VF-nya 0,01053 per kilogram, VG-nya 1,154 dan UG-nya 2519,2, HG-nya 2693,1. Ya. Kondisi jenuh terjadi di dalam pressure cooker sepanjang waktu setelah tercapainya kondisi steady. Oleh karena itu, cairannya mempunyai sifat cairan jenuh dan steam yang keluar mempunyai sifat properties uap jenuh pada waktu bekerja. Jumlah cairan yang telah menguap, ya, dan laju aliran massa yang keluar dan kecepatan keluarnya dapat ditulis seperti berikut. Massa, ya. Massa, volume cairan kan sudah disebut, diketahui 0,6 ini, ya. Bagi VF fluida 0,6 liter. Ya, kenapa Pak yang cair? Karena tadi isinya ada 6 liter kan? 6 liter 4 liter cair, sekarang sudah keluar 0,6 liter cairan, jadi tinggal sisa 3,4. Jadi 0,6 bagi VF, volume spesifik pada cairan, ya, 0,6 liter, dibagi 1000 liter per meter kubik, itu kita dapatkan 0,570 kilogram. 1000 ini untuk mengkonversi liter ke meter kubik, ya. Laju aliran massa M dibagi selang waktu. Waktunya tadi diketahui dalam 40 menit, ya. 4570 bagi 40 menit kita dapatkan 0,0142 kg per menit, bagi dalam sekon 2,37 kali 10 pangkat min 4 kg per detik, ya. Nah, volume debit itu laju aliran massa, ya, dibagi rho GA. Oh, kecepatan ini, ya. Kecepatan V, kecepatan, ya. Massa bagi rho GA, di mana rho VA itu kan adalah massa, ya. Jadi kita bagi kecepatan, massa dibagi rho A, ya. Dan rho G ini sama dengan 1 per rho G sama dengan VG. VG-nya kita ketahui, jadi MVG bagi A
M-nya tadi kita 2,37 kali 10 pangkat min 4 kilogram per detik, dikalikan VG-nya mana tadi? Oh ini, 1, ya, yang ini ya. Nah, kalikan VG 1,1594 dibagi AC, ya, 8 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Ya, dari mana Pak 8 kali ini? Ya, nah, ini ya, luas tempat lubang ini ya, lubang pengeluaran ini. Ya, nah itu 8 mili, ya, sehingga kita bisa buat kecepatan aliran keluar, kecepatan uap keluar dari saluran pembuangannya itu adalah 34,3 meter per second, ya. Itu pertanyaan nomor 1. Nah, yang B, total dan aliran energi per satuan massa. Nah, sekarang kita ketahui H adalah UPV, maka energi alirannya adalah PV sama dengan A kurang U. Ya, PV 2693. Oh, H-nya ya. H-nya 2693,1. Ini tadi dari mana? Dari sini. 26, ini ya, HG 2693,1 dikurangi UG 2519. Ya, kita dapatkan 173,9. Ya. Nah, energinya itu, total energinya H tambah energi kinetik, energi potensial itu mendekati H, ya, 2693,1 kilojoule per kilogram. Perhatikan bahwa energi kinetik dalam kasus ini adalah V kuadrat per 2. 34,3 meter per second dikuadratkan dibagi 2, itu sama dengan 588 meter kuadrat per second kuadrat, sama dengan 0,588 kilojoule per kilogram. Ya, yang kecil dibandingkan terhadap entalpi. Ya, jadi ini 0,588 ini kalau dibanding segini, ini tidak ada artinya energi kinetiknya ini. Ya, energi potensial itu sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada perubahan ketinggian. Energi kinetiknya ada, bukan 0 ya, tapi kontribusinya kecil. Pak, itu 0,588 meter kuadrat per second kuadrat itu betul. Itu joule per kilogram. Ya, joule dibagi 1000 artinya 588. Kemudian laju energi keluar dari cooker, ya, itu sama dengan hasil kali laju aliran massa dan total energi yang keluar per satuan massa. Ya, jadi E massa M kali theta, total energi ya, jadi M 2,37. Oh ya, M ya. M 2,33 kali 10 ke 4. Dari mana tadi? Nah, ini ya. Ini 2,4 dikali total energi aliran 2,33 kali 10 ke 4 kali 2693,1 sama dengan 0,638 kilojoule per second atau 0,638 kilowatt. Ya, diskusinya nilai merek
energi yang dikeluarkan cooker atau pressure cooker itu dengan uap saja tidak berarti banyak karena nilai ini bergantung kepada titik rujukan untuk entalpi tertentu. Ini bahkan bisa menjadi negatif. Ya, jumlah yang signifikan adalah perbedaan antara entalpi uap yang keluar dan cairan yang ada di dalam, yaitu HFG. Karena ini berhubungan langsung dengan jumlah energi yang diberikan kepada cooker, pressure cooker. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Sebentar ya, saya masih minum dulu. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Gas. Gas. Sinilah, kalau di bandara. Kalau di bandara. Rabu, Cak Nyoler. Ricky, mic-nya matikan, Ricky. Baik. Bagas, perasaannya matiin, Bagas. Dolsi, hidup. Lah sudah dari tadi. Perasaan aku sudah dibunuh. Ya. Tunggu. Bapak lagi minum. Bagas kalau saya suruh tidur ya. Ucok aku lah ini. Nggak ajak duduk. Rudi aku di kurang. Jam berapa tuh lah sini tuh? Nak kami buat di gorengan, kopi. Sekarang.